Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan melihat sebuah video yang dimana ahli IT membongkar kebenaran kecurangan dalam Pilpres kali ini teman-teman. Oke, kita lihat saja videonya kayak gimana ahli IT ngebongkar semua kecurangan ini teman-teman. Kan NIK, KK dan tanggal lahir, sehingga kode-kode yang saya temukan itu udah nggak ada lagi. Oke. Disembunyikan oleh KPU, disembunyikan kodenya. Kodenya masih ada, saya yakin masih ada, tapi disembunyikan. Karena kan udah kita bongkar tuh di 2019. Oke. Nah, maka kemudian sebenarnya saya meminta kepada KPU 54 juta itu tolong ini divalidasi dan diverifikasi. Ini ada bermasalah. Masalahnya adalah satu, usia di bawah 17 tahun. Itu ada 16 tahun, ada 14 tahun, ada 4 tahun, ada 0 tahun. Nah, lalu kemudian orang usianya di atas 100 tahun, tapi ada sampai 1030 tahun. Ya. Kemudian ganda banyak sekali, kemudian RT RW-nya 0. Nah, RT RW-nya 0 itu saya menengerai dan saya mendapatkan data dari analisa saya itu adalah penggelembungan di daerah di mana RT RW-nya 0. Jadi, misalnya simpel gini, penduduknya itu sekian, lalu DPT-nya itu 120% dari jumlah penduduk. Nah, jadi pastikan ada itu. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada KPU, tolong ini divalidasi dan diverifikasi. Dari 54 juta itu yang benar berapa, yang tidak benar berapa. Misalnya contoh yang tidak benar itu begini, ada nama ganda, namanya Galan Priatmaja, itu terulang 11 kali. Namanya sama persis, umurnya sama persis, ada di TPS yang sama. Artinya, kan dia itu sebenarnya cuma satu. Tapi Anda mencetak 11 surat suara, berarti ada kelebihan 10. Iya. Nah, kelebihan 10 itulah yang saya minta, tolong ini Anda edarkan kemana ini, kan Anda cetak ini, karena pencetakan itu mengikuti DPT 2 Juli. Oke. Nah, contoh inilah yang saya maksud. Kalau begitu, tolong Anda verifikasi, Anda validasi berapa sebenarnya yang valid. Misalnya ya, yang ganda ini kan ada 10 tadi, kemudian ganda-ganda yang lain dan dengan beberapa item, akhirnya berapa sih? Let's say katakan, oke, yang valid 34 juta, berarti ada 20 juta. Oke, berarti DPT-nya tolong dong dikurangi dari 204 juta, coba menjadi 184 juta. Lalu 20 juta surat suara yang Anda cetak itu, jangan Anda edarkan. Mana? Kita musnahkan. Kenapa? Loh, kalau enggak, maka algoritmanya saya nyatakan begitu. Nanti itu hari H pasti akan ada klaim kemenangan melalui quick count. Lalu kemudian diikuti oleh situng yang sekarang bernama Sirekap. Iya. Karena saya sudah investigasi Sirekap itu. Dan investigasi saya kepada KPPS itu menunjukkan sampai H-6 Sirekap itu tidak berfungsi. Oke, jadi si rekapnya belum berfungsi. Tidak berfungsi. Nah, itu panjang ceritanya. Kenapa tidak berfungsi? Satu, saya melakukan investigasi dan kemudian KPPS itu mencoba itu kami proses namanya UIT, User Acceptance Test, itu belum. Sehingga kemudian saya berkesimpulan, ini kalau si rekap di hari H menghasilkan angka, pasti di angka simulasi. Saya sampaikan begitu di podcast tanggal 13. Nah, simulasinya itu pasti mengikuti quick count. Nah, yang terjadi adalah si rekap memang tidak berfungsi akhirnya. Yang berfungsi itu situng 2019 difungsikan sebagai si rekap dengan alamat pemilu2024.kpu.go.id yang beralamat server di Xinjiang, Taobao, China itu. Jadi ini yang beroperasi itu bukan si rekap, tapi situng 2019. Tapi orang kemudian menyebutnya Sirekap. Kalau mau tahu silahkan cek di Sirekap, itu namanya alamatnya di sirekapweb.kpu.go.id. Itu tidak berfungsi dan itulah yang beralamat di Singapura. Yang servernya ada di Alibaba juga Singapura, tapi data centernya. Tapi yang situng difungsikan sebagai Sirekap beralamat di pemilu2024.kpu.go.id, itulah yang berfungsi. Yang itu beralamat di China itu, di Taobao, perusahaan yang namanya Taobao, itu anak perusahaan grupnya Alibaba, miliknya Jack Ma. Nah,
kita kan tahu Jack Ma itu direkrut oleh Pak Jokowi sebagai penasihat e-commerce. Kan, saya kira kita semua tahu kan gitu. Nah, ini kan yang menggegerkan juga ini. Oh, kenapa kok bisa pakai server yang ada di China? Padahal ada peraturan kalau webnya pemerintah ya, atau BUMN atau lembaga-lembaga negara itu nggak boleh, harus di Indonesia. Karena di Indonesia juga sudah ada data center dan cloud service yang kelasnya itu sudah kelas tertinggi dunia, sekelas Google lah, namanya Tier 4. Jadi sudah sangat memadai, nggak ada alasan dia menggunakan di sana gitu. Itu. Jadi kalau menurut Bung Maksum, apa sebabnya sehingga dia menggunakan server di Cina? Satu, kemungkinan karena algoritma di situ. Oke. Algoritma di situ tadi kan ada quick count. Oke. Lalu di sini ada Sirekap. Oke. Nah, Sirekap ini harus ada sebuah software atau ada sebuah baris kode atau ada sebuah semacam script gitu ya, kalau orang IT-nya, yang di situ bisa digunakan untuk melakukan otak-atik angka. Sehingga otak-atik angka ini itu kemudian akan sama dengan quick count. Jadi quick count-nya misalnya 57, 58. Maka Sirekap ini akan menghasilkan berapapun angka masuk, itu kemudian akan menghasilkan persentase sama. Jadi misalnya ini menjelaskan misalnya desainnya itu harusnya KPU itu dia mengunci setiap TPS itu 306. Kenapa? Karena kan aturan di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan PKPU itu kan satu TPS maksimal 300, DPT-nya plus 2% berarti 306. Artinya seharusnya dia memberitahukan kepada developer, nah, itu kamu kunci itu 306 gitu kan, sehingga kemudian tidak akan ada orang yang bisa memasukkan angka melebihi itu. Itu harus menjadi syarat utama karena ini bagian dari undang-undang. Okay. Lalu untuk kemudian bisa sama dengan quick count itu, maka kemudian ini tidak dikunci. Nah, itulah yang kami waktu itu saya atas nama Timnas, Direktorat Pengamanan dan Pengawalan itu datang supaya ini dikalibrasi. Kalibrasi itu sebenarnya kayak timbangan di pasar itu di Tera gitu loh. Kita coba sih nimbang. Kita coba sih entry 10 TPS. Gimana? Hitungannya bener nggak? Kita coba TPS itu kita entry melebihi 306, bisa apa enggak? Nah, itu kan ditolak. Nah, sekarang kenapa kok di Cina? Ya, pertama mungkin memberikan keleluasaan kepada intruder untuk masuk. Jadi Bung Refli Harun menyebutnya sebagai invited intruder atau penyusup yang diundang, yang diizinkan masuk. Sehingga dia leluasa mengotak-atik data, dan otak-atik datanya itu terbukti TPS itu bisa melampaui 306 itu. Kita temukan banyak angka, dan itu tadi saya menemukan angka satu TPS itu bisa menambahkan angka pada 02 itu 136.118. Oke teman-teman semua, itu dia tadi ahli IT membongkar semua kecurangan-kecurangan yang ada di Pilpres tahun ini ya teman-teman. Di situ terutama membahas tentang aplikasi Sirekap yang mana datanya itu tersimpan di negara lain ya teman-teman. Itu servernya di negara lain itu sangat-sangat aneh sih. Kenapa nggak di Indonesia aja? Ketika sudah diketahui oleh ahli IT, tiba-tiba si Sirekapnya itu dipindahkan servernya menjadi di Indonesia dengan alasan perbaikan, dan ini tidak masuk logika sih teman-teman. Yang lebih anehnya itu data di Sirekap itu kadang ngaco ya teman-teman. Ada yang ngaco, misalnya suara 100 menjadi 1000 seperti itu, 3 menjadi 300. Itu sangat-sangat merugikan semua paslon ya teman-temanku semua. Oke, itu dia, semoga cepat diatasi segeralah, dan semoga hak angket ini menjadi benar-benar terwujud untuk kebaikan negara Indonesia. Oke, salam damai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.